Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini, mari kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Mari bersama-sama datang dalam hadiratnya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan Tuhan terima kasih. Buat setiap hari kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Dan kami tahu Tuhan kebaikan-Mu selalu ada dan nyata buat hidup kami. Pertolongan demi pertolongan yang kami lewati di dalam Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Selagi kami ada, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Dan menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan dan perlindungan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ada, Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, pagi hari ini kami tahu, kami percaya bahwa semuanya tidak pernah luput daripada Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan Dia takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari dengan iman sama-sama kata Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Engkau takkan tinggal diam Tuhan tak, sebab hati kami percaya tinggal diam, tak pernah amin Tuhan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan, perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang peduli atas setiap kami. Tidak pernah Tuhan lepaskan setiap tangan kami. Sebab itu hati kami percaya. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan
Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Setiap hari kami terima begitu banyak kemurahan lepas kemurahan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dengan segala situasi kami Tuhan, satu hal yang kami pegang teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap Engkau mampukan setiap kami menghadapi setiap lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Setiap hal yang datang dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, Tuhan berpegang, Tuhan pegang setiap tangan kami. Tuhan ada di dalam setiap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya, tetap percaya, Engkau Tuhan setia. Segala perkara kami percaya Tuhan Engkau mampukan setiap kami. Ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau dasar hidup kami yang teguh. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami percaya pada siapa kami menyembah. Ya Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kekuatanku. Tuhan Yesus penolong dan Terima kasih Tuhan. tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya sebab tangan-Mu selalu ada bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan selalu berperkara atas hidup kami. Hati kami percaya. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami nyatakan Tuhan Yesus Engkau penolong satu-satunya tempat dan pertolongan kami sahabat. yang kami andalkan. Tetap percaya, Ya Tuhan, Tuhan setia. segala perkara terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh hanya di dalam Dia yang memberi Ajar hati kami senantiasa kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya, penolong dan sahabat. selalu ada Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Setia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur.
Terima kasih Bapa, sebelum kami memulai semua aktivitas kami pagi ini, kami mau menghampiri Engkau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup menuntun jalan hidup kami, yang sanggup membawa hidup kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti dan kami dapat berjalan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi, shalom saudara. Kita berjumpa lagi pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pagi hari ini, mungkin ada yang hendak bekerja atau melakukan segala tugas kita, biarlah kita mau datang mencari Tuhan, kita mau datang meminta petunjuk Tuhan ya untuk apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, 11 dan 12 ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Semua dari kita tentunya ingin melihat hari-hari baik. Semua tentunya kita ingin melihat hari-hari yang indah dalam hidup kita. Kita semua tentunya mencintai hidup dan bukan hanya mencintai hidup, kita mau melihat hari-hari yang baik. Kenapa kita berdoa, kita rindu agar kita menikmati semua yang baik. Mengapa kita beribadah, kita rindu agar kita menikmati semua yang baik. Mengapa kita berusaha menjaga hidup, karena kita ingin apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Saya yakin dan percaya semua kita, semua orang di dunia ini pasti menginginkan menikmati hal-hal yang baik. Nah, firman Tuhan ini berkata hari ini, ya, siapapun saudara dan saya yang ingin yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ya ternyata kuncinya di sini dikatakan maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, firman Tuhan itu berkata lidah ini adalah penggerak kehidupan manusia. Tanpa kita sadari seringkali kita berucap hal-hal yang negatif ya. Tanpa kita sadari seringkali ada ucapan-ucapan yang jahat dan menipu yang keluar dari mulut kita. Nah, ayat ini berkata bagaimana kita bisa melihat hari-hari baik dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menikmati semua janji dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Yaitu dengan cara menjaga lidah terhadap yang jahat. Api itu kecil kalau hanya menyalanya kecil, tetapi firman Tuhan berkata jika api menjadi besar dia dapat membakar hutan. Demikian juga dengan perkataan. Lidah adalah bagian terkecil dalam tubuh kita manusia, tetapi lidahlah yang dapat melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup manusia. Berapa banyak saudara akhirnya orang terjadi pertengkaran bahkan berakhir dengan pembunuhan hanya karena salah omong, hanya karena salah bicara. Seringkali dalam hubungan kita berumah tangga juga perceraian bisa terjadi hanya gara-gara salah bicara. Ya, satu kali saja suami melontarkan ya sudah kita cerai saja atau istri melontarkan begitu, maka itu bisa menjadi satu perkataan yang menyakiti bahkan akan mengiang-iang terus ya. Berapa banyak anak-anak muda yang akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri hanya karena perkataan orang tua yang menghancurkan dia. Kita tidak pernah menyadari saudara, apa yang kita ucapkan itulah yang akan menggerakkan roda kehidupan kita. Karena itu ayat ini berkata kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu,
Hati-hati dengan perkataanmu ya, dan jangan menipu, jangan ucapkan yang jahat dan jangan menipu dalam perkataan kita. Ya walaupun ya itu jenis perkataan yang mungkin kita pikir itu hanya tipuan kecil, tetapi namanya menipu, yaitu menipu. Kita harus menjaga supaya kita bisa menikmati semua yang baik. Seringkali banyak orang bertanya, kenapa ya Bu hidup saya kayak begini ya? Kenapa ya Bu saya gak pernah bisa menikmati yang baik? Ya dia lupa, dia kalau berkata itu kata-katanya kotor, kata-katanya itu ya gosip, kata-katanya itu fitnah. Ya, apa yang kita ucapkan itu yang akan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, baik atau buruk hidup ini ditentukan oleh perkataan kita. Ayat yang ke-11, ya di sana dikatakan, kalau engkau mau melihat hari-hari baik, ya ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik di hidup kita, selain kita harus menjaga ucapan mulut kita, maka kita harus menjauhi yang jahat. Orang kalau suka berbuat jahat, suka berbuat dosa, tidak mungkin bisa menikmati yang baik di hidupnya. Kenapa kita selalu menikmati yang buruk, yang jahat? Karena ya kita suka melakukan yang jahat. Alkitab berkata, kalau engkau ingin melihat hari-hari baik, jauhi kejahatan dan lakukan yang baik. Karena apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur kejahatan, maka kejahatanlah yang akan terjadi kepadamu. Ya, selain tadi yang pertama menjaga mulut, menjaga ucapan, maka jauhi yang jahat kata firman Tuhan dan lakukan yang baik. Artinya apa? Kita mari hidup di dalam pertobatan supaya hari-hari hidup kita ini baik. Lalu yang ketiga, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya saudara, orang itu punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman itu kurang. Ya karena itu mari kita menghindarilah ya permusuhan. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya saudara ya. Kalau kita memang ada kesempatan untuk berdamai dengan orang, dengan keluarga, dengan saudara, mari berdamai. Kenapa? Kalau engkau hidup kebanyakan sakit hati, iri hati, orang itu gak suka damai, sukanya cari ribut, sukanya ingin bertengkar, hidupmu itu tidak akan baik tetapi akan sial terus. Ya, kalau hidup ini kita suka cari keributan, tidak ada masalah, cari masalah. Ya, harusnya masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Ya, supaya kita ini bisa menikmati yang baik. Tapi kalau hidupnya terus cari masalah, ya yang akan kita alami dalam hidup kita ya masalah demi masalah juga. Ya, carilah yang damai-damai saja saudara ya. Ayat yang ke-12 berkata, mengapa kita harus melakukan semua itu saudara? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Maaf, untuk bisa mendapatkan pertolongan mujizat Tuhan, maka ayat ini berkata kita harus hidup berkenan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan itu tertuju pada orang benar. Kenapa? Karena mata Tuhan itu tertuju, telinganya itu tertuju kepada permohonan mereka orang benar yang minta tolong. Ya, saudara, kita ini kalau mau menyenangkan hati orang tua, ya kita mau mendapatkan sesuatu dari orang tua tuh kita harus menyenangkan orang tua. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil ya, saya itu sangat disayang oleh papi saya saudara. Bahkan di antara semua saya bersaudara, saya yang paling disayang sama papi saya. Ya kenapa saudara ya? Kalau dikasih uang ya dulu kalau lebaran kami semua dibagi uang. Ya selalu saya dibilangin sama papi saya, ndak usah ngomong-ngomong ya sama yang lain, kamu papi kasih paling banyak. Ya saya baru menyadari kenapa akhirnya papi saya juga memperlakukan saya seperti itu saudara. Karena ya saya itu tahu mengambil hati ya. Contoh
Kalau sore itu saya suka bikinin cemilan kesukaan papi saya. Dia suka pisang goreng, saya gorengin dia pisang. Apa yang dia mau itu saya kasih. Makanya ya dia sayang sama saya. Ya Bapa kita itu juga seperti Bapa di dunia. Ketika kita ini menjadi anak-anak yang hidup benar, menyenangkan hatinya, ya dia menyayangi kita saudara. Makanya ayat ini berkata mata Tuhan tertuju pada orang benar. Dan telinganya itu diarahkan kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Jadi jangan heran kenapa ya orang itu kok ditolong Tuhan, mengalami mujizat. Ya karena dia mengejar perkenanan Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini kalau kita mau melihat hari-hari baik ya. Kalau kita mau melihat tahun-tahun yang baik, kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan, kalau kita rindu merasakan mujizat Tuhan dan doa kita didengar Tuhan, ya jadilah sebagai orang-orang yang benar, yang menjaga mulut, ya menjaga diri dari hal-hal yang jahat, bahkan hidup dalam perdamaian, tidak suka iri hati, kepahitan, ya pertikaian, kita buang semua itu agar hidup ini lebih bernilai, hidup ini lebih berarti, bahkan kita bisa menikmati semua yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tertuju kepada Engkau, bahkan kami mau melakukan firman-Mu. Apa yang Engkau ajarkan itulah yang terbaik bagi jiwa kami. Biar mata kami tertuju hanya kepada Tuhan hari-hari ini dan kepada firman-Mu, agar kami dapat menikmati semua yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku, masuk rencana-Mu untuk kerajaan-Mu. Mari angkat tanganmu saudara pada Tuhan, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti, ku mau kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Kami mau selalu Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Mata kami tertuju hanya kepada firman-Mu Bapa. Ajar kami hari-hari ini taat setia melakukan firman Tuhan. Kami ingin melihat hari-hari yang baik, kami mau menjaga lidah perkataan kami. Ajar kami hanya memperkatakan kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Hanya memperkatakan janji dan firman Tuhan, bukan kekhawatiran dan ketakutan, bukan sungut-sungut. Agar kami boleh menikmati hari-hari yang baik. Ajar kami hidup berbuat kebaikan, hidup damai dengan semua orang. Agar kami diberkati, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berkati setiap mereka hari-hari ini yang bekerja Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan mereka, baik yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, yang bekerja di luar kota, di dalam kota, di kantor, dimanapun berada. Tuhan jagai, lindungi, sertai. Tuhan buat berhasil yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Biar hari ini penuh ucapan syukur dan kami boleh melihat hari-hari yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, kesehatan, kekuatan melimpah atas setiap anak-anak
berkat-Mu. Kami terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran Kabinet Polri. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat yang dari sorga. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan menjadikan semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.